Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah. Nah, hari ini saya akan membahas materi mengenai administrasi kurikulum. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana proses pelaksanaan, perencanaan, hingga evaluasi di dalam dunia pendidikan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Administrasi kurikulum tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa kurikulum benar-benar diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas serta mampu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi dari administrasi kurikulum. Tujuan yang pertama itu mengarahkan proses pembelajaran agar lebih terstruktur dan juga terencana. Yang kedua itu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang baik. Yang ketiga itu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan siswa. Dan yang terakhir itu membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Adapun fungsi dari administrasi kurikulum adalah yang pertama itu perencanaan, di mana perencanaan ini menyusun program pembelajaran yang sistematis. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini menerapkan rencana dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga itu ada pengawasan, di mana pengawasan ini memastikan proses belajar sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi menilai keberhasilan dan juga memperbaiki dari kekurangan. Nah, materi selanjutnya itu ada komponen kurikulum, di mana dalam komponen kurikulum ini terdiri dari tujuan pembelajaran yang berisi hasil yang ingin dicapai oleh siswa setelah belajar. Yang kedua itu ada materi pembelajaran yang berisi isi atau bahan ajar yang diberikan kepada siswa. Yang ketiga itu ada metode atau strategi, cara yang digunakan dalam menyampaikan materi. Yang keempat itu ada media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah siswa dalam memahami sebuah materi. Dan yang terakhir itu ada evaluasi, cara untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Semua komponen ini saling berkaitan dan harus disusun secara seimbang agar menghasilkan pembelajaran yang lebih optimal. Nah, materi selanjutnya itu ada perencanaan dan juga pelaksanaan. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan itu adalah menyusun silabus dan modul ajar sebagai pedoman pembelajaran. Yang kedua itu menentukan tujuan materi, metode, dan media yang sesuai. Yang ketiga itu menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa. Dan selanjutnya itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, mengutamakan kreativitas siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa, menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan juga menyenangkan, sehingga siswa semangat untuk belajar. Selanjutnya ada pengawasan dan juga evaluasi. Yang pertama itu ada pengawasan, dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawasan pendidikan, bertujuan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Dapat dilakukan melalui observasi dan penilaian proses pembelajaran. Dan selanjutnya itu ada evaluasi, di mana evaluasi ini mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilakukan melalui ulangan, tugas siswa dalam mencapai tujuan, dan penilaian lainnya. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya ada peran guru. Yang pertama itu menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus dan juga modul ajar. Yang kedua itu melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga itu menilai hasil belajar siswa secara objektif, dan ada juga melakukan evaluasi dan perbaikan pembelajaran, di mana guru merupakan pelaksana utama kurikulum yang menentukan keberhasilan proses pendidikan di dalam kelas.
Selanjutnya ada permasalahan dalam administrasi kurikulum. Yang pertama itu ada kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran. Yang kedua itu ada pemahaman guru terhadap kurikulum yang belum merata, dan yang ketiga itu perubahan kurikulum yang terlalu cepat, dan ada juga keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran, dan ada juga yang terakhir itu kurangnya inovasi dan kreativitas dalam mengajar. Permasalahan ini perlu diatasi agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi administrasi kurikulum adalah administrasi kurikulum merupakan proses penting dalam dunia pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan pengelolaan kurikulum yang baik, proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terarah, terstruktur, sesuai dengan kebutuhan siswa. Peran guru sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, sehingga diperlukan pemahaman yang baik, kreativitas, serta kemampuan dan mengelola pembelajaran. Meskipun terdapat berbagai kendala, administrasi kurikulum tetap harus dilaksanakan secara optimal agar kualitas pendidikan dapat terus meningkat. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak video tentang administrasi kurikulum. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan juga pemahaman kita bersama. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.